Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi dok. Ya sebelumnya perkenalkan saya Dr. Prisi. Saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk identifikasi ya data diri terlebih dahulu. Ibu ini yang mau diperiksa siapa ya Bu? Suami saya dok. Oh iya, jadi Ibu mewakili ya Bu? Iya. Oke baik Ibu. Saya izin untuk sambil menulis ya Bu. Identitas suami Ibu namanya siapa Bu? Baba Baba. Usianya berapa tahun Bu? 39 tahun 9 tahun. Alamat tempat tinggalnya di mana Bu? di Jalan Kenari Pak. Oke, baik Ibu. Di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur yang akan dilakukan. Di mana saya akan melakukan pengambilan dari sampel. Nah, sampelnya itu, mohon maaf sebelum Ibu nanti saya akan meminta suami Ibu untuk melepaskan pakaiannya, khususnya area bawah sehingga kelaminnya terlihat. Kemudian saya akan memasukkan alat ke dalam kelaminnya. Nah, risikonya itu mungkin saja bisa memberikan cedera dan juga bisa berisiko pendarahan. Tapi saya akan minimalisir dari ketidaknyamanan tersebut. Kemudian dan juga saya mohon untuk sebelum tes ini dimulai, saya mohon agar suami Ibu itu tidak berkemih kurang lebih selama 3 jam. Terlebih dahulu Ibu untuk kita melakukan pemeriksaan. Oke, apakah Ibu mengerti? Mengerti dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baik, terima kasih Bu. Silakan minta suaminya menuju pemeriksaan. Baik, di sini sudah ada alat-alat yang akan digunakan. Kemudian yang pertama, pasien itu saya minta untuk dalam posisi berbaring atau terlentang di meja pemeriksaan. Kemudian saya akan mencuci tangan menurut 6 langkah dari WHO, kemudian bersihkan menggunakan handuk kering atau tisu bersih, lalu menggunakan hands glove. Setelah saya menggunakan hands glove, di sini saya akan palpasi dari area genital pasien terlebih dahulu, di mana saya lakukan inspeksi, saya lihat dan juga lakukan palpasi pada daerah inguinalnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada limfadenopati atau pembesaran dari kelenjar KGW-nya. Kemudian jika ditemukan limfadenopati, maka saya perlu mencatat jumlah, ukuran, dan konsistensi dan mobilitas nyeri, tekan atau tidaknya. Baik, di sini tidak ada, masih dalam batas normal. Kemudian saya lakukan juga inspeksi pada kulit area pubis di sini. Kemudian kita melihat apakah ada lesi kulit, kutu, beserta telur kutu pada rambut pubisnya. Kemudian di sini saya meminta pasien berdiri untuk memeriksa adanya hernia atau tidak. Nah, di sini pasien sudah berdiri. Kemudian saya masukkan indeks jari melalui leher skrotum seperti ini. Kemudian saya ke arah korda spermatikanya dan meminta untuk Bapak boleh mengejan Bapak. Oke, sambil saya menekan atau menempatkan jari telunjuk saya. Di sini jika terdapat hernia, maka massa tersebut bisa dirasakan pada ujung jari ketika pasien mengejan. Baik, di sini tidak ada. Kemudian saya meminta pasien untuk berbaring kembali dengan posisi yang seperti tadi. Kemudian saya memeriksa dari batang penisnya untuk melihat adanya lesi seperti kutil, vesikel, atau erosi ulkus maupun penyakit Peyronie lainnya. Baik, kemudian saya lakukan palpasi pada batang penisnya untuk mengetahui apakah adanya plak fibrosa yang keras atau penyakit lainnya. Kemudian di sini tidak ada. Kemudian pada pasien yang tidak sunat, jika tidak disunat maka kulupnya itu perlu dibuka atau ditarik sejauh mungkin untuk mempermudah dari pemeriksaan dan mengetahui adanya balatinis, postitis, atau kutil dan tumor lainnya. Di sini sudah, maka tidak perlu dilakukan. Kemudian kita memeriksa dari meatus urinariusnya, di mana untuk eksternal, untuk bagian eksternalnya untuk mengetahui adanya meatitis, cairan atau berbagai lesi dan kelainan bawaan seperti hipospadia dan juga epispadia. Jika ada cairan pada uretranya, maka kita perhatikan jumlah, warna, dan konsistensi. Jika tidak ada cairan pada uretra, maka uretra harus dipijat dengan lembut seperti ini. Kemudian dari akar penisnya ke arah meatus. Kemudian kita menjepit dari ujung penisnya seperti ini, lalu antara ibu jari dan jari telunjuk pada posisi jam 6 dan 12. Lalu kita memeriksa adanya stenosis, meatus, atau intralesi uretra seperti kutil. Kemudian kita lakukan pengambilan spesimen. Ini juga tadi bisa dibantu dengan kaca pembesar. Baik, sini masih dalam batas normal. Kemudian kita lakukan pengambilan spesimen dibantu oleh asisten saya. Kemudian ini juga disiapkan kaca slide, di mana kita membersihkan terlebih dahulu area meatusnya secara sirkular.
Kemudian kita menunggu hingga kering dan memastikan bahwa sampelnya itu tidak terkontaminasi bahan atau hapusan gram, dan biarkan bahan untuk asupan gram dan biasanya itu digunakan untuk Neisseria gonorrhoeae yang diperbolehkan dengan mengambil ujung swab, kapas, spesimen urogenital, dan dimana kedua swab tersebut kita masukkan 2-4 cm ke dalam uretra secara berurutan. Nah, satu swabnya itu ditempatkan ke media transportasi dan untuk dikirimkan ke laboratorium untuk dikultur swab. Baik, seperti ini kita buka area meatusnya, kemudian kita masukkan spesimennya kurang lebih 2-4 cm, kemudian kita putar perlahan, lalu kita keluarkan, lalu kita masukkan ke ini. Baik, lalu kita ini selanjutnya untuk chlamydia trachomatis kita menggunakan alat swab seperti kapas wall, yang dimana kita masukkan lidi kapas ke dalam uretra. Baik, kita lakukan hal yang sama, kita masukkan, di sini kita ditekan selama 5-10 detik, kemudian kita masukkan ke dalam media dan kirim ke laboratorium. Lalu untuk Trichomonas vaginalis kita ambil uretra, spesimen dengan kapas, kemudian dicampur dengan setetes NaCl. Ini sudah dicampur. Ini kemudian ya, ambil. Kemudian ini sudah kita campur dengan NaCl, kemudian kita letakkan ke atas. Kita ambil spesimennya, kemudian kita letakkan pada kaca slide yang ini, kemudian kita tutup, lalu kita tutup menggunakan disegel tepinya dengan petroleum jelly untuk mencegah kekeringan. Seperti ini, kita pada pinggir-pinggirnya. Oke. Lalu kita berikan atau kita simpan untuk dijadikan pemeriksaan pada Trichomonas vaginalis. Kemudian untuk area skrotum, di mana kita memeriksa adanya asimetris atau eritema di area skrotumnya, lesinya seperti kista, sebaceus, dan hemangioma. Lalu untuk testisnya, di sini dari testisnya kita setiap testis itu harus dipalpasi secara hati-hati untuk mengetahui ukuran, nyeri tekan, indurasi atau massa yang padat. Di sini tidak ada. Kemudian kita periksa transiluminasi, di mana kita menggunakan senter. Kita pemeriksaan ini dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang gelap, sudah digelapkan. Kemudian senter kita letakkan di arah ini. Kemudian bisa juga kita letakkan di area bawah penisnya. Kita letak di area testisnya. Di sini kita untuk memastikan jika cahayanya itu akan dipantulkan dengan baik melalui struktur kistik jinaknya, hidrokel atau spermatokokel, tetapi tidak melalui lesi massa padat atau tumor. Kemudian melakukan pemeriksaan pada epididymisnya, kita melakukan palpasi epididymis, ukuran, nyeri tekan, dan juga indurasinya, di mana kita rasakan alur antara testis dan juga area lainnya, kecuali di superior. Nah, selama infeksi akut pada testis atau dedimis, seringkali ini tidak dapat dibedakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada korda spermatikanya. Kita melakukan palpasi pada korda spermatikanya pada kedua sisi dengan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu jika teraba, maka perlu kita catat dari kelembutan, penebalan atau asimetrisnya. Kemudian di bagian perianalnya, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di daerah perianalnya untuk mengetahui adanya lesi seperti kutil, vesikel, erosi, ulkus, dan evaluasi adanya cairan atau tidak. Dan bila ditemukan cairan, kita tentukan jumlah, warna, dan konsistensinya. Bila terdapat indikasi, maka kita dapat dilakukan dengan anoskopi.
Kemudian baik Bapak, alhamdulillahirobbil alamin, untuk pemeriksaan hari ini telah selesai dilakukan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melepaskan sarung tangan, lalu mencuci tangan menurut 6 langkah WHO.